Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada penjelasan materi kelas Sani Ibtidaiyah atau kelas 2 Ibtidaiyah program metode Ya Waladi. Materi yang pertama Ya Waladi Fikih Shawir. Perlu kami jelaskan dulu bahwa ketika sudah masuk di kelas 2 ini umur dan dan IQ anak itu sudah mulai bertambah. Artinya metode yang kami terapkan di kelas 2 ini sangat berbeda dengan metode yang pertama, yang kelas awal. Kalau metode kelas awal itu kan agak ada penekanan kepada penghafalan karena memang IQ-nya anak masih belum berkembang, tidak butuh penjelasan. Tapi kalau di kelas 2 ini itu kan IQ sudah mulai berkembang sehingga sedikit ada harus dijelaskan di kelas Sani Ibtidaiyah ini. Mayoritas materi kelas Sani Ibtidaiyah ini adalah fikih, tauhid, dan materi pendukung. Itu kelas 2 ini adalah materi yang akan menunjang kepada tahapan selanjutnya, materi inti yaitu metode cepat membaca kitab. Karena sebagaimana yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa akan sangat membantu pemahaman atau cara cepat membaca kitab kalau calon murid atau santri itu sedikit punya pemahaman fikih, sedikit punya pemahaman tauhid, sedikit punya pemahaman akhlak, sedikit punya pemahaman tentang sholat. Itu akan sangat membantu kepada cara cepat membaca kitab. Karena cepat membaca kitab itu akan sangat didukung dengan sedikit pemahaman tadi, karena tidak melulu hanya tahu nahwu shorof orang tahu baca kitab itu. Tidak melulu itu, akan dukung oleh pemahaman-pemahaman sebelumnya. Ya baik, kami jelaskan tentang Ya Waladi Fikih Shawir. Target murid mampu memahami sholat, puasa, dan zakat mulai dari sunnah, syarat, dan rukunnya. Itu sudah ada di metode Ya Waladi Anakku Pintar Fikih. Jelas di sana. Metodenya guru membaca, karena murid diharapkan sudah punya kitabnya semua, agar tidak terganggu. Karena di kelas 2 ini bukan belajar menulis, sudah memang targetnya memasukkan pemahaman tentang fikih, sehingga diharapkan jangan sampai murid yang ada itu terganggu dengan oleh guru disuruh nulis di papan. Jadi murid sudah punya kitabnya, guru pun juga sudah punya. Makanya metode yang dipakai adalah guru membaca, menjelaskan, dan mempraktekkan. Ini metodenya, guru membaca, menjelaskan, lalu mempraktekkan. Misalnya tentang bab wudu, maka guru hanya menjelaskan tentang wudu, membacakan teksnya wudu, menjelaskan tentang wudu, lalu mempraktekkan. Murid disuruh mempraktekkan wudu itu bagaimana sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru itu. Itu metode pertama. Metode kedua, lalu guru menyuruh salah satu murid bergantian membaca pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Baru setelah itu guru menyuruh muridnya untuk membaca dan menjelaskan. Ini metode permainan untuk mengembangkan IQ anak. Durasinya 1 jam setiap masuk. 1 jam setiap masuk. Jadi durasinya pembelajaran ini 1 jam setiap masuk. Masa KBM-nya bagaimana? Hari apa saja? Sabtu jam kedua, Ahad jam pertama, dan jam kedua. Itu waktunya. Jadi punya 3 waktu. Sabtu jam kedua, Ahad jam pertama, dan Ahad jam kedua. Evaluasinya menggunakan metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab. Untuk menentukan, karena ini memang targetnya bukan bukan sebagaimana ujian-ujian itu, bukan. Targetnya hanya mampu memahami saja, tidak menghafal. Jadi tidak usah pakai ujian-ujian pada biasanya itu. Ini hanya bukan untuk menghafal, hanya memahami saja. Ya, tanya jawab yang dilakukan oleh guru. Materi yang kedua adalah Ya Waladi Akhlak Shawir. Targetnya murid memiliki akhlak. Jadi materi ini targetnya bukan menjawab soal, bukan menghafal, tapi sekiranya murid memiliki akhlak yang baik pada kedua orang tua, guru, teman, tetangga, orang terdekatnya, juga kepada orang lain. Ini targetnya. Jadi tidak dibuatkan ujian, tidak. Metodenya, 1, guru membaca, menjelaskan, dan mempraktekkan. Sama dengan metode yang digunakan oleh materi fikih. 2, lalu guru menyuruh salah satu murid, sama.
Durasi sama 1 jam, masa KBM Senin jam kedua. Itu saja. Jadi dalam 1 minggu, ya waladi akhlak sawir ini atau ya waladi anakku pintar akhlak itu hanya ada di hari Senin jam kedua. 1 jam saja dan 1 hari saja di dalam 1 minggu. Kenapa? Kok sedikit? Karena hanya pengenalan, hanya mempraktekkan sekiranya murid berakhlak baik, berhati baik, seperti itu saja, bukan untuk menjawab soal. Evaluasinya ya hanya menggunakan tanya jawab saja agar ingat. Rohman, bagaimana kalau kamu bertemu dengan temanmu, apa yang kamu lakukan? Begitu saja. Begitu saja. Tidak ada teks soal. Baik, materi selanjutnya adalah ya waladi haflan tasrif. Ini metode inti di kelas Sani Ibtidaiyah. Targetnya murid mampu menghafal. Kalau ini menghafal ini. Targetnya murid mampu menghafal tasrif dengan baik. Lagunya sudah kami sediakan. Lagunya sudah ada di bawah nanti. Sehingga nanti setiap hari kan dibaca tasrif itu dengan dilakukan. Sekiranya para murid itu bisa menghafal tanpa menghafalkan. Metodenya apa? Murid menghafal dan setor hafalan pada guru. Ini metodenya. Jadi gak ada metode menjelaskan tasrif ini. Metode yang dipakai adalah menghafal, murid menghafal, setor kepada guru. Sampai mana menghafalnya? Sampai selesai metode ya waladi anakku pintar sorof. Ada metodenya sudah. Buku dan metodenya sudah ada. Durasinya 1 jam. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu, Senin, Rabu jam pertama. Jadi setiap hari Sabtu itu jam pertama, jam kedua. Hari Senin jam ke 1 saja. Rabu jam pertama. Seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu, Senin, Rabu jam pertama saja. Jam pertama saja. Jadi berarti berapa hari? Sabtu, Senin, Rabu. 3 hari. 3 hari ini. Evaluasinya guru menyimak hasil hafalan murid. Ya, ini metode menghafal. Tapi sekiranya murid itu bisa menghafal tanpa menghafalkan. Dengan cara apa? Dengan cara memakai lagu-lagu yang telah disediakan oleh Sanad Aswaja dari program Ya Waladi ini. Baik, materi selanjutnya adalah membaca kitab takrib tanpa harkat. Nah, kalau di kelas awal, di kelas 1 tadi, murid diberi materi kitab takrib yang berharkat. Sudah ada di materi anakku pintar membaca kitab kuning, praktek membaca kitab kuning. Nah, di kelas 2 ini yang tidak berharkat, ini juga materinya sudah ada. Sudah kami sediakan di materi pintar membaca kitab kuning itu ada, materi praktek itu ada. Ada yang berharkat, ada yang tidak. Yang tidak berharkat untuk kelas 1, yang berharkat itu untuk kelas 2 atau kelas Sani. Targetnya murid mampu membaca kitab takrib dengan lancar tanpa harkat. Membaca tok tanpa tahu nahwu sorobnya, membaca tok tapi tanpa harkat. Jadi nanti ketika masuk di kelas inti, kelas 3, itu sudah enak. Guru tinggal menjelaskan nahwunya, guru tinggal menjelaskan kedudukannya. Anak sudah lancar duluan membaca kitab itu. Itu metode ya walad yang kita pakai. Makanya kami beri nama metode cepat membaca kitab. Karena antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sangat berkaitan dan sangat membantu, sangat berkesinambungan. Seperti itu yang kami maksud. Metodenya guru membaca lalu diikuti murid secara bersamaan hingga minimal 7 garis. Jadi guru membaca minimal 7 garis sampai 7 garis ya. Guru membaca, murid mengikuti, guru membaca, guru mengikuti sampai minimal 7 garis. Lebih tidak apa-apa. 2, lalu murid membaca satu persatu bacaan yang telah dibaca oleh guru. Nyetor istilahnya, store bacaan. Setiap kapan itu? 1 jam. Setiap kapan? Setiap Selasa jam pertama dan jam kedua. Evaluasinya murid setor bacaan kitab takrib tanpa harkat pada guru seperti biasa. Materi berikutnya adalah belajar menulis makna kitab kuning. Ini juga materi pendukung sebelum masuk kepada kelas salis, kelas inti, metode cepat membaca kitab, program Ya Waladi mudah dan cepat. Jadi sebelum masuk ke inti itu, murid sudah bisa belajar menulis makna kitab kuning. Targetnya apa? Murid mampu menulis makna dan kedudukan dengan baik dan benar. Metodenya bagaimana? 1. Guru menulis minimal 3 baris teks kitab takrib di papan dan menulis maknanya. Jadi guru di papan, kalau bisa besar-besar. Ketika nulis di papan, karena ini masih pengenalan ya, masih pengenalan. Tulis teks takrib itu besar-besar. Minimal 3 baris di papan, maksudnya bukan di kitab, tapi di papan minimal 3 garis di papan dan menulis maknanya, tulis maknanya.
jangan disingkat-singkat ya, kecuali yang ada singkatannya seperti utawi mim. Misalnya faslun utawi iki iku fasal, kitabuz zakati utawi iku kitab nerangaken zakat. Tulis dengan jelas. Tulis dengan jelas dengan tulisan pego. Lalu guru menjelaskan cara menulis makna yang baik dan benar. Setelah ditulis oleh guru di papan, jelaskan kepada guru bahwa kalau utawi itu tulisannya ada di atas, kalau iki itu tulisannya ada di bawah, kalau iku itu posisinya begini, kalau ing tulisnya begini. Itu sudah ada materinya. Itu metode pertama. Jadi jelaskan kepada murid. 2, murid menulis makna yang telah ditulis di papan oleh guru. Metode ini dilakukan sampai murid mulai mengenal cara menulis makna yang benar. Jadi metode di atas, guru menulis di papan, lalu memaknai, lalu menjelaskan cara menulis makna, lalu murid menulis makna yang telah ditulis oleh guru di papan. Itu sampai kapan metode itu dilakukan? Itu sampai murid bisa mengenal cara menulis makna yang benar. Kalau sudah mengenal cara menulis makna yang baik dan benar, bagaimana? Setelah itu metode yang dipakai adalah guru memberi makna dan murid memaknai kitabnya. Kalau sudah bisa cara menulis makna, maka metode selanjutnya di teks berikutnya kitab takrib itu ya seperti sebagaimana pengajian. Guru membaca makna, memaknai, murid menulis makna di kitabnya masing-masing. Namun yang harus digarisbawahi, karena ini masih di kelas 2, membaca maknanya, guru itu membaca maknanya harus pelan-pelan, sekiranya murid menututi. Seperti itu, beberapa hari guru membaca maknanya pelan-pelan ini, terlebih dahulu sambil melihat maknanya murid-murid. Seperti itu. Itu waktunya 1 jam setiap Rabu ini. Ini setiap Rabu jam kedua. Evaluasinya bagaimana murid menyetorkan hasil makna di kitabnya. Jadi evaluasinya untuk materi ini adalah murid menyetorkan hasil maknanya. Lanjut keterangan. 1. Setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai, murid bersama-sama membaca tasrif. Ini yang penting ini. Ini yang paling penting. Jadi selama berada di kelas 2, setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai, baik jam pertama atau jam kedua, murid bersama-sama membaca tasrif dengan lagunya. Nomor 2, setiap hari Kamis jam pertama diisi praktek sholat agar tidak lupa. Jadi setiap hari Kamis jam pertama saja. Setiap hari Kamis jam pertama saja di kelas 2 ini diisi praktek sholat dan bacaannya. Itu jam pertama. Jam kedua, takror atau mengulang ya waladi tauhid. Ya waladi anakku bina tauhid, dibaca bersama-sama dengan lagunya sambil tanya jawab dengan guru. Jadi pada intinya di hari Kamis, setiap hari Kamis di kelas 2 ini adalah mengulang pelajaran yang ada di kelas 1, yaitu mempraktikkan sholat, juga mengulangi dengan lagu-lagunya tentang tauhid, anakku bina tauhid, juga tanya jawab. 3. Evaluasi dilaksanakan di 15 hari terakhir pada bulan kelima. Murid bisa naik kelas salis ibtidaiyah. Jadi ini titik tekannya. Di kelas 2 ini murid bisa naik ke kelas salis ibtidaiyah apabila A. Murid benar-benar sudah menghafal tasrif dengan sempurna. Ingat, bisa masuk kepada kelas salis atau program inti metode cepat membaca kitab apabila murid benar-benar sudah menghafal tasrif dengan sempurna. Ingat, kalau masih belum menghafal, jangan sampai masuk kepada kelas salis, karena akan mengganggu nanti, akan tidak sempurna hasilnya. B. Murid bisa membaca kitab takrib tanpa harkat. C. Murid bisa menulis makna dengan baik dan benar. Kalau 3 poin ini sudah dipenuhi oleh murid, maka bisa masuk kepada program inti kelas salis ibtidaiyah ya waladi metode cepat membaca kitab atau program inti yang akan kami jelaskan di video berikutnya.